Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas soal SNMPTN bagian barat Mapel Fisika tahun 2019. Langsung saja kita mulai dari nomor 16 yang ditanyakan suruh mencari ketinggian maksimum. Kalian perhatikan di soal ini ada dua komponen kecepatan, arah X dan arah Y. Otomatis geraknya di sini adalah parabol karena ada dua komponen kecepatan. Kita gambarkan proses geraknya. Pertama ditembakkan sini ya, sampai suatu ketika dia berada pada ketinggian di sini 9,1. Oke, ini 9,1. Nah, saat berada pada ketinggian 9,1, komponen kecepatan dalam arah X sebesar 7,6 dan dalam arah Y sebesar 6,1. Kemudian ini akan naik lagi sampai berada pada ketinggian maksimum. Misalnya di sini ketinggian maksimumnya. Nah, kalau di ketinggian maksimum, komponen kecepatan yang arah X itu selalu sama jika tidak ada gaya gesekan udara. Nah, kalau ke arah Y, karena di sini ketinggian maksimum, berarti nilai VY-nya sama dengan 0. Ya kan? Berarti nanti kalau suruh nyari ketinggian maksimum, ya kita tinggal nyari aja ketinggian ini ke sini berapa. Ya, ini hanya yang kita cari. Nah, caranya pakai rumus apa? Kita pakai rumus dari ini, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat karena geraknya ke atas min 2GH. VT ini adalah 0 ini, yang di atas 0 kuadrat. V0-nya yaitu yang ini, 6,1 ini. Di 6,1 kita kuadratkan min 2, gravitasi 9,8, H yang ditanyakan. Ini kita pindah ruas, ini 19,6H sama dengan 6,1 kita kuadratkan, ini 37,21. Jadi tinggal H kita bagi, jawabannya adalah 1,89 sekian-sekian. Nah, kita berarti jadi segini. Terus berarti nyari H max, ya udah kita tinggal tambahkan aja. Jadi 9,1 kita tambahkan 1,89. Ini jawabannya adalah 10,99 meter. Nah, kita bulatin ke 11 meter. Jadi, jawaban yang benar adalah yang D. Berikutnya, nomor 17 yang ditanyakan adalah suruh nyari tegangan tali dari gambar di atas. Nah, cara ini kita gambar dulu gaya tegangan tali. Ya, cara gambarnya adalah ini ada T, terus yang sebelah kiri juga ada T, sebelah kanan maksudnya. Nah, caranya kita cari dulu nilai percepatannya. Nah, cari A dulu. Nah, caranya pakai rumus sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya kita ganti dengan FB dikurangi T ditambah T ditambah FA sama dengan M-nya berarti kita tambahkan semua MA tambah MB kali A. Ini T-nya bisa hilang. Terus FB-nya di sini 24, FA-nya 12. Ini 10 kali A. Berarti A-nya nanti ketemu 3,6 meter per second pangkat 2. Nah, setelah nyari A, berarti kita bisa nyari tekanan tali, teman-teman. Caranya kita bisa pakai dua benda. Benda A saja bisa. Kalau pakai benda A, ini ya, kita misalkan pakai benda A, berarti gaya pada benda A kan cuma gini doang. Ini benda A, ini ada T, terus ini didorong dengan FA. Nah, kalau pakai benda A, ya udah kita tinggal pakai rumus sigma F lagi. Ini M kalikan A. Ini berarti T plus FA
sama dengan MA-nya di sini 4, A-nya ini 3,6. T plus FA-nya ini 12, yang ini kita kalikan, jadi ini 14,4. Jadi nanti ketemu T-nya sama dengan 2,4 Newton. Nah, jawabannya yang C. Dengan cara yang sama, pakai benda B, nanti hasilnya akan sama ya, jadi 2,4. Kalian bisa cari sendiri. Nomor 18, yang ditanyakan di sini adalah kelajuan sepedanya setelah nilai jari-jarinya diubah. Kalian perhatikan, awalnya di sini kan jari-jarinya R1-nya R, kemudian R2-nya diubah jadi 3R per 2. Kemudian awalnya kelajuannya V1-nya V, V2-nya yang ditanyakan. Nah, hubungannya antara V sama R kan gini, teman-teman. Jadi rumusnya V itu kan omega kali R. Karena omeganya ini dibuat tetap, coba ini ada kata-katanya enggak nih. Nah, ini omeganya dibuat tetap, ya kan? Jadi kan tinggal kita perbandingan gini. Tinggal kita bandingkan V1 per V2 sama dengan R1 per R2. Ini tetap V, ini yang ditanyakan. R1-nya R, ini 3R per 2, ini dicoret. Jadi tinggal X sama dengan ini 3 per 2V. Nah, jawabannya yang D. Berikutnya, yang ditanyakan suruh mencari beban ya, nyari W-nya teman-teman. Nah, di sini diketahui ada tegangan patahan. Nah, ini adalah tegangannya. Nah, simbolnya kayak gini tegangan. Terus ini ada diameternya D. Nah, caranya kita pakai rumus dari tegangan. Nah, tegangan. Ingat, tegangan itu rumusnya adalah F dibagi A. Nah, ini kita masukkan 2, 10 pangkat 8. F ini adalah bebannya, berarti kita bisa ganti W. A-nya kita ganti dengan luas permukaan besi itu kan berarti lingkaran, berarti luas lingkarannya itu pi R kuadrat. Jadi kalau W sama dengan 2, 10 pangkat 8, pi kita ganti 3,14. Jari-jari berarti setengahnya, jadi setengah dari 1,5 ya, ini senti, ini kita ubah ke meter, jadi ini 10 min 2 kuadrat. Nah, ini 2, 10 pangkat 8, ini 3,14, ini seper 4, ini 10 min 4. Ini kita bagi 2 sama ini, jadi 1,57, 10-nya pangkat 4 Newton. Nah, jawaban yang benar yang A. Berikutnya, yang ditanyakan mencari perbedaan tekanan delta P. Ini yang diketahui ada apa ini? Ada rho-nya ya. Ini rho, kemudian ini 5 ini adalah V, V1, ini V2. V2 gini. Nah, nanti caranya kita pakai Bernoulli ya, Bernoulli, hukum Bernoulli. Bernoulli yang rumusnya gini, P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan konstan. Nanti tinggal ganti P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Karena di sini pipanya mendatar, nanti berarti H1 sama dengan H2. Ini bisa hilang ya, karena rho-nya juga sama. Jadi tinggal kita masukkan, ini P1 plus setengah, rho-nya itu 800, V1-nya 5 kuadrat, ini P2 plus setengah, 800, ini 15 kuadrat.
Ini 400. Kita kalikan 25. Terus yang sebelah kanan ini P2 400, ini 225. Ini P1 plus 4 kali 25 itu kan 100, tambahnya 2, jadi 10.000. Ini P2, ini jadi 90.000. Jadi nanti nilai P1 kurangi P2, ini 80.000. Ini sama dengan delta P. Jadi ini kan Pascal, kita ubah ke kilo Pascal, jadi 80 kilo Pascal. Jawaban yang benar adalah yang E. Kemudian berikutnya, di sini yang ditanyakan suruh mencari usaha per kilomol, ya, W per N. Dengan ini ada tekanan P. Terus ini ada volume V1, ini kan awalnya, ada keadaan awal. Terus di sini ada meningkat, temperaturnya meningkat. Nah, ini berarti delta T-nya. Terus prosesnya adalah ini, tekanan tetap isobarik. Nah, caranya kita pakai persamaan umum gas ideal yang gini, P delta V sama dengan NR delta T. Nah, kita cari dulu delta V-nya. Jadi P-nya kita ganti 120, dengan kilo, kita jadikan Pascal 1, 2, 3. Delta V, ini tetap aja N, ini tetap R. Nah, delta T ini kita ganti 8,4 per R. Ini bisa hilang. Jadi, kalau delta V per N sama dengan 8,4 per 120.000. Nah, biar gini aja. Kemudian step yang kedua, kita nyari pakai rumus usaha, yaitu P delta V. Ini P-nya kita ganti 120.000. Delta V yang sudah kita cari tadi, 8, ini delta V, gini ya teman-teman. Sebentar, kalau nyari delta V doang, itu kan berarti 8,4 N per 120.000. Nah, dengan kita masukkan, ini 8,4 N per 120.000. Ini bisa hilang. Terus N-nya pindah kan jadi W per N sama dengan 8,4. Nih, jawabannya ini ya. Yang B. Berikutnya nomor 22 yang ditanyakan simpulan dari grafik di atas. Kalian perhatikan yang posisinya sama yaitu ini. Ini sama ini. EI itu kan berarti ini energi dalam. EF juga energi dalam. Nah, jadi kan energi dalam awal ini sama dengan energi dalam akhir. Ya, jadi delta U itu energi dalam. Nah, delta U-nya sama. Kalau delta U-nya sama, berarti prosesnya adalah isotermal. Kenapa? Karena delta U itu rumusnya adalah 3/2 NR delta T. Nah, kalau ininya sama, berarti tidak ada perubahan suhunya. Berarti prosesnya adalah isotermal. Jadi yang benar itu adalah yang D. Itu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti kita lanjutkan ke part berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.